Hai, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat dari astrologi dan chart yang di depan itu sudah cerita sedikit banyak garis merah yang agak banyak, dan jelas garis merahnya salah satu itu dimiliki oleh bulan yang saat ini ada di Aries. Dan kalau kita lihat secara detail di sini, bulan di 22 derajat dan Aries retro ada di 24 derajat. Jadi memang hari ini selain banyak garis merah, artinya tension, jadi memaksa kita untuk berubah karena kita sangat unease ya, sangat gelisah. Dan bulan juga conjunctionnya dengan Aries, ketika kita sebenarnya tidak terima, kita punya rasa tidak suka dengan keberhasilannya orang lain. Itu sangat dimungkinkan, kecuali kita bisa kendalikan. Jadi semua energi dari semesta itu ada, tinggal kita yang mau, kuncinya di kita mau ambil apa enggak. Jadi pasti terbersit di kita bahwa kenapa orang lain yang berhasil sementara saya yang usaha. Jadi kayak gitu tuh pasti terbersit. Hanya saja apakah kita mengambil energi itu sebagai hal yang memotivasi kita atau tidak, itu adalah ya bedanya manusia sama yang bukan manusia. Karena manusia diberi kemampuan untuk memilih berkokreasi dengan semesta. Jadi semesta memberi energi itu apa adanya. Tinggal kita mau ngikutin godaan, kita mau ngikutin arahan, kita mau ambil vibe yang tinggi, mau vibe yang tidak terlalu tinggi, apapun itu adalah keputusan kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke semesta atas lingkungan yang terjadi. Kenapa? Karena sebagian dari itu adalah kokreasi yang dari kita. Karena kalau tidak ada kokreasi berarti kan energinya sama ke semua orang ceritanya sama, kan enggak. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena di situ ada faktor yang sangat spesifik, yang individual, yang dimana cinta tanpa syarat, yang tidak memihak, semua dipancarkan sama ke semua arah, itu diterima beda oleh setiap individu yang menerima energi tersebut dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi termasuk hari ini, kenapa saya harus cerita panjang lebar itu? Karena energi dengki itu somehow sangat powerful, dan dia bisa membuat kita percaya bahwa yang kita lakukan itu semua ada pembenarannya, walaupun itu mengambil haknya orang lain ataupun melakukan sesuatu yang sebenarnya itu sifatnya udah kejam, keji, apapun istilahnya. Tapi kita bisa dengan bangga mengatakan itu adalah haknya kita sebagai orang yang dilahirkan di bumi ini. Terserah. Jadi artinya kalau saya kan tidak berpihak ya, dan itu semua pasti ada makna juga gitu. Kenapa energi seperti itu memang dimiliki oleh semua orang ya. Jadi hari ini mungkin yang terbesar yang ingin saya sampaikan adalah ketika Aries yang square dengan Pluto, itu bulan ada di Aries, berarti kan kita tidak mau berubah karena square dengan Plutonya transformasi. Kita tidak mau mengubah cara pandang kita, dan kita bertahan pada situasi pembenaran atas yang sebenarnya kita juga tahu bahwa kita juga nggak bangga amat punya sikap seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari penggambaran yang lain, masih Jupiter oposisi dengan Mars, ini menunjukkan memang energi maskulin itu masih bertentangan, entah di luar entah di dalam kita, antara yang lebih matang Jupiter dengan sesuatu yang lebih mentah raw Marsnya. Tapi jelas kita akan punya pertentangan itu sendiri di dalam hati kita. Jadi kayak ada dan itu tadi yang memberi apa namanya, sumber energi, bahan bakarnya kita dengki itu termasuk salah satu dari situ, dari Mars yang mencoba untuk infiltrasi pikiran kita dan melakukan sesuatu yang sebenarnya kejam, tetapi kita punya pembenaran kenapa kita harus kejam kayak gitu. Nah, di sini juga kita lihat Venus dia square dengan South Node dan North Node.
Jadi sebenarnya kalau Venus dan North Node itu kan kalau dia sejalan tuh kita akan merasa beautiful ya, in a positive way, dan itu bukan hanya feminin, bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Kita tuh merasa dilihat bagus oleh orang lain dan kemudian menjadi contoh buat banyak orang. Tapi somehow karena dia Venus focal point dari North Node dan South Node yang T-square, makanya kita juga punya perasaan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, sebenarnya kita juga nggak merasa bangga. Jadi sebenarnya semesta itu udah ngasih energi yang mungkin bisa menggoda kita untuk berpikir bahwa kita boleh melakukan sesuatu yang kita nggak terlalu bangga. Tapi di pihak lain kita juga dikasih energi bahwa kita kepengen terlihat cantik juga somehow. Nanti ke depannya saya mau dibilang apa, walaupun kita sering berpikir ya peduli apa ke depan, tapi somehow energi ini seperti dialirkan kepada kita untuk berpikir bahwa kita punya kondite yang harus dijaga. Dan Mars yang masih square dengan Lilith ini menunjukkan kalau kita mau melawan apapun yang menjadi apa ya, kita definisikan sebagai godaan, gangguan, atau rasa dengki yang mencoba untuk merasuki kita, itu kita mampu untuk memilih mana yang sebenarnya kita lebih prefer ya, lebih senangi. Dan tentunya biasanya kalau kebanyakan orang, kayak saya ngomongin statistik, kebanyakan orang biasanya akan memilih hal yang lebih positif untuk kita. Oke, tadi bacaannya membaca astrologinya lumayan rumit. Anyway, kalau dirangkum dalam 3 kartu Lenormand ini sebenarnya kembali lagi kita tuh sudah punya keinginan tertentu, dan itu yang menjadi petunjuk kompas arah hidup kita. Kita mau kemana dan kita punya kekuatan tersebut. Tapi memang untuk sampai ke tujuan yang indah tadi, itu tidak akan dibiarkan berjalan tanpa godaan, tanpa ada pilihan untuk pilih jalan lain dari apa yang kita inginkan. Dan kalau saya melihat gunung tinggi itu seperti tempat yang paling tinggi untuk kita mendekati ya, spiritual lah, istilah spiritual. Apa sih yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tinggi spiritual? Itu kan selalu purity ya, pembersihan diri. Nah, selalu ada godaan untuk kembali kita ke dalam situasi yang butuh dipurifikasi lagi, selalu ada. Tetapi sebenarnya kita si beruang putih ini udah punya kemampuan naik situ, tetapi ujiannya itu tidak akan berhenti, termasuk hari ini. Oke. Ini yang keambil Angel of War, conflict, view the relation with an actual potential partner, then the opposition will most likely be in that area. If you are have certain unclarified issue with your partner, try to provoke clear communication. Iya, jadi ini konfrontasi. Angel of War itu konfrontasi. Jadi kalau misalnya kita sekelibat tadi punya pikiran-pikiran yang kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak biasa atau biasa, tapi kita tahu ada yang lebih baik, maka kita memang harus berdialog secara internal, atau kita minta bantuan teman untuk membahas hal tersebut. Cuman kalau saya cenderung untuk lebih mengandalkan diri sendiri ya, try to, karena kalau kita ngomongin sama teman, kita mencerap energinya dia, dan apa gunanya gitu kan. Untuk pembelajaran kita kan lebih baik kita ngambil yang kekuatan yang dari dalam diri kita sendiri. Tapi memang berkonflik, tadi ceritanya panjang lebar kan juga tentang konflik ya, konflik batin ya, konflik batin. Ini ada Justice, ada Six of Pentacles. The Hierophant ini juga terbalik. Why? Saya baca dulu. Ini situasinya balance, kayak nggak ada apa-apa. Challenge-nya kreatif, independent, confident.
ya, tapi dia tempatnya di challenge. Jadi ya itu, jadi kita punya pembenaran. Jadi karena kita punya stabilitas, jadi saya ngelihatnya gini, kita punya stabilitas, kita kan pasti akan resisten untuk perubahan. Kita tahu sebenarnya harus ada perubahan, tapi kita membela keajekan itu. Nah, di sini advice-nya adalah depth. Jadi advice-nya kalau memang harus berubah, ya diupayakan untuk berubah. Ya, berubah itu artinya memang kalau memang aturannya harus berubah, ya harus berubah. Dan kita punya mungkin ada dogma yang sudah terlalu lama bertahan, dan sebenarnya itu sudah kita di zona nyaman ya. Jadi artinya ada hal yang salah di lingkungan kita, tapi kita menganggap itu sebagai hal yang biasa ya, justice. Tapi kita sendirian, karena justice itu situasinya dilawannya advice-nya dengan Six of Pentacle yang lebih kecil kan, yang lebih minor gitu. Justice kan major arcana, jadi itu udah kayak kesepakatan di luar harus begini, tapi di dalam hati kita tahu bahwa ini nggak harus dibela ya, justru yang dibela adalah hal lain, kita malah bela yang udahlah gitu. Nah enggak, jadi sarannya adalah kalau memang ini bermasalah, ya memang bermasalah, dan berarti kita outcome-nya kita sedang menentang sesuatu yang besar. Jadi kayak emang rebellion, tapi kita punya kekuatan, dan yang kita perjuangkan kayaknya spiritualitas, karena tadi gambar gunungnya dan gambar ininya adalah ya situasinya dimana kita memang pada hari ini harus berkonfrontasi dengan perubahan. Dan kita juga akan sukar berubah, karena juga kita square dengan Pluto, kita nggak mau berubah. Tadi bulan conjunctionnya dengan Aries, iya, jadi kayak ada pembenaran bahwa kita boleh melakukan yang sebenarnya di dalam hati kita juga udah tahu itu harusnya berubah, tapi ya habis mau ngapain lagi, kan kita hanya satu orang, mereka kan orangnya banyak, terus kita bisa apa? Bener kan kalau kita ngomong gitu? Ya bener sih. You are never alone, never unloved, we hold you always in our arms. Jadi pesan yang terakhir ini ngasih tahu kalau kita memang ngerasa sendiri, karena kita tadi Six of Pentacles terbalik, lawannya itu justice, ya jelas jauh lebih besar gitu loh. Siapa kita? Sok tahu sekali gitu mau ngelawan yang lebih besar. Kamu pikir kamu siapa gitu. Nah, kayak kemudian dikasih tahu you never alone. Jadi kalau kita memperjuangkan sesuatu yang memang harus berubah dan itu udah agendanya semesta, you should know ya. Kalau agendanya semesta, walaupun tadinya paling lemah, somehow dia pasti akan bisa berubah. Karena apa? Karena pasukannya semesta jauh lebih besar. Something like that kayaknya. You are never alone, never unloved. We hold you always in our arms. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.